Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga kita semua mendapatkan puji dan syukur dan serta sehat selalu. Pada malam ini saya akan melantunkan ceramah yang isinya ceramah yaitu Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang hanya hadir pada bulan Ramadan. Tidak ada umat Islam yang tidak mau meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Anda tidak kehilangan keistimewaan bulan Ramadan. Terlebih kita sudah memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan. Dalam kaidah kita dalam beragama, Nabi kita mengatakan, Innaha ahhalu bil khawatim, yang artinya yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Sehingga akhir Ramadan menentukan baik buruknya Ramadan yang kita lalui. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah yang Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap memasuki akhir bulan Ramadan, sadda min nazaroh wa ahaya lailahu wa utazo ahlah. Beliau sesungguhnya dalam ibadah atau dalam meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024, Muslim nomor 1174. Beliau mengencangkan sarungnya. Dijelaskan para ulama, inayah menjauhi para istrinya dalam rangka konsen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksilkan dalam memperbanyak takarrub kepada Allah Ta'ala, menghidupkan malamnya yakni lebih banyak begadang dalam rangka menghidupkan suasana malam Lailatul Qadar, seperti membaca Quran, berzikir, istighfar, dan juga beramal amalan soleh, menjadikan kebanyakan malam di kehidupannya tidak di posisi mati atau tidur, tapi menghidupkan malamnya yaitu dengan amalan-amalan soleh, dan membangunkan keluarganya yang menunjukkan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya agar tidak terluput dari keistimewaan kebaikan yang banyak di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena terlewat saat-saat spesial di akhir bulan Ramadan sungguh merupakan kerugian yang sangat besar. Man hurima ghaira wafahat hafaqad hurim. Barang siapa yang dia terhalang dari kebaikan di malam-malam bulan Ramadan, terlebih Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebiasaan kita justru akhir Ramadan ibaratnya sudah buyar konsentrasi kita berkaitan dengan Ramadan. Makanya kemudian makanan, kemudian baju baru dan semua hal yang baru dalam rangka menyambut Ramadan, bahkan membuyarkan konsentrasi di akhir Ramadan. Ini tentu sangat disayangkan. Kesempatan istimewa bisa terlewat karena kesibukan kita di seputar hal itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentu ini membutuhkan persiapan yang lebih ekstra lagi. Seandainya ketika kita memasuki Ramadan, kita siap-siap masuk Ramadan dengan segala macam yang harus kita siapkan. Ilmu kita, hati kita, konsentrasi kita, bagaimana bisa betul memasuki Ramadan sehingga tinggal tancap gas. Maka memasuki era 10 terakhir Ramadan, kita bersiap untuk kedua kali, karena kita ini akan menanjak lagi, akan
wilayah tanjakan yang lebih ekstra lagi kita siapkan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Pancangkan niat, tancapkan niat. Saya mesti dapat melalui Lailatul Qadar. Saya harus berusaha keras dalam mendapatkannya. Sehingga apapun yang mesti dilakukan, dia siapkan. Siapkan niat baik-baik, tancapkan niat dalam hati kita. Hendaknya kita semakin membersihkan hati kita. Lambatnya kita beramal, beratnya kita beramal, itu adalah merupakan dampak dari kemaksiatan. Maksiat itu akan memberikan nokta hitam, mengotori hati, melambatkan semangat kita beramal soleh. Maka semakin kita banyak beristighfar, banyak bertaubat, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita. Karena bersihnya hati itu modal yang paling pokok. Lincahnya kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah bahwa seorang hamba dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala dengan hati dan cita-cita kuatnya. Niat yang kuat, kemauan yang kuat, cita-cita yang tinggi, kemudian hati kita yang bersih, maka ini merupakan penentu kita mendapat apa yang kita harapkan, kemuliaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu segala kebaikan itu ada di tangan Allah Ta'ala. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah dengan tangisan hati kita, dengan merendah dan penuh harap, dengan merengek dijauhkan dari yang diharamkan, agar Allah memberikan kita Lailatul Qadar, memberikan kepada kita amal di 10 malam terakhir, memberikan kepada kita yang terbaik pada penutup Ramadan. Hendaknya kita benar-benar bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ana inda janna abdi bi, saya bersama dengan sangkaan hambaku. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana sangkaan hambaku? Aku akan berbuat seperti itu, kata Allah. Bersangkalah baik kepada Allah, bahwa Allah memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Dari 1000 bulan, amalan yang lebih baik dari 1000 bulan, amalan yang istimewa. Barang siapa dia yang jujur hatinya, bersangka baik kepada Allah, insya Allah, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan ingatlah, innaha ahmalu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Bahwa amal kita selama Ramadan akan ditentukan nasibnya pada yang terakhir. Jadikan husnul khotimah Ramadan Anda. Jadikan penutupan yang baik bagi Anda. Semoga Allah mewujudkan cita-cita Anda dan cita-cita kita semua. Hanya kepada Allah lah kita berharap, dan Allah yang bisa mewujudkan semua harapan kita. Baiklah, demikian ceramah singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.